Oke, selamat pagi. Kita kembali di video untuk Applicom. Jadi masuk ke Fusion 360 lagi. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang sketch, lalu sekarang saya akan membahas tentang plane dan cara penggunaannya. Jadi di plane ini nanti sebenarnya kita bisa gambar untuk berbagai fitur, dan plane ini nanti bisa kita gunakan untuk sebelum plane kita akan bahas modeling dulu aja. Nanti saya akan bahas tentang ekstrusi sama revolve. Habis revolve nanti ada yang di video selanjutnya nanti ada plane sama ada loft kayak gitu. Oke, untuk ekstrusi seperti biasa kemarin saya klik sketch. Saya akan mulai dengan bentuk yang sederhana saja, ukuran 100. Saya pakai polygon seperti ini. Nah, ini ukuran 30. Lalu ini saya akan klik ini biar dia datar, jadi warna nanti jadi hitam, solid extrude. Nah, jadi pada saat kalian di tab sketch, kalian tuh sebenarnya bisa langsung pindah ke solid, surface, sheet metal. Jadi ini fitur ekstrusi atau fitur untuk menjadikannya 3D itu di dalam Fusion itu sudah built-in. Ada solid, surface, sama sheet metal. Untuk kita belajar sekarang itu solid dulu. Solid ini di sini ada banyak banget. Nanti penggunaannya ada macam-macam. Nanti bisa kita coba bareng-bareng. Lalu yang pertama adalah ada yang basic banget dan ini paling sering digunakan itu extrude, atau klik huruf E, kita klik extrude, kita klik di sini. Nah, untuk di feature extrude itu ada beberapa uh, apa ya? Beberapa fasilitas, berarti beberapa fitur juga. Pertama one side, terus two side, jadi diekstrusi kedua side. Misalnya di sini saya isi 5, yang sini saya isi 2 gitu. Di sini kelihatan, di sini 2, di sini 5. Terus two side-nya juga ada yang simetrik, jadi 5 sama 5 barengan. Mainnya simetriknya di sebelah kiri 5, half length aja, atau whole length-nya 5. Jadi ini di total 10, whole length-nya ini di total 5, terus kalau half length ini di total berarti dua-duanya 10, kayak gitu. Nah, ini juga boleh. Terus dari ini misal saya pakai yang one side ke belakang, profil plane saya offset juga bisa. Saya offset 1 dari sketch-nya. Nah ini, saya offset 1, ini sketch-nya ada di posisi di sini. Terus nanti saya offset 1 baru diekstrusi itu juga bisa. Tetapi amannya untuk sekarang kita unnull. Habis itu kita akan pakai angka 10 di sini. Oke. Nah, setelah pakai angka 10, di sini kan kita langsung kelihatan dari sketch yang kita bikin tadi, lingkaran sama segi 6 itu langsung ke ekstrus seperti ini. Bagaimana kalau mau full? Saya mau full nih mas. Ya udah, profilnya yang diselect misalnya yang ini sama yang ini. Ini full bundar. Tetapi sketchnya tetap seperti ini. Aku oke. Tapi tengahnya nanti aku maunya nggak bolong nih. Tengahnya maunya dekok aja yang segini. Oh, ya bisa pakai sketch yang tadi. Klik segitiga di sini, klik mata di sini, sketchnya muncul lagi, klik extrude, klik di sini. Karena tadi 10 berarti saya dekoknya berapa? 5 misalnya. Dekoknya 5. Nah, itu juga bisa sketchnya matiin. Jadi fitur di extrude sebenarnya banyak. Jadi penggunaannya bisa seperti itu. Lalu yang di sini bisa kita pakai nanti pertama extrude, terus nanti kita harus gambar baru untuk revolve, terus nanti ada sweep, ada love. Nah, nanti sweep sama love ini biasanya nanti menggunakan yang plane ya untuk di video selanjutnya. Nah, lalu di sini juga ada fitur yang untuk modify. Jadi di dalam suatu desain nggak mungkin pinggirnya lancip-lancip semua kayak gini kan. Modify-nya pertama adalah press pull. Press pull di sini itu paling gampang. Itu seperti ini. Saya extrude sama-sama kayak seperti extrude. Jadi misalnya saya pengen, oh ternyata ini tadi 5. Karena ini 5, ternyata butuhnya aku 3,5. Nah, gimana caranya? Klik kanan di sini, terus edit feature itu juga bisa. Berarti jadiin 3,5. Itu juga bisa. Tetapi juga bisa pakai extrude. Tak klik di sini, geser 1,5. Jadinya di sini aku inspect juga jaraknya 3,5. Itu juga bisa, tapi nanti fiturnya di sini jadi lebih banyak. Lebih mudah memang ngedit di sini. Jadi 3,5 kayak gitu. Press pull tadi barusan kan aku klik extrude,
face ini bisa aku ekstrusi juga, misalnya face ini aku ekstrusi seperti ini, itu juga bisa, itu kan, mau dikurangi mau ditambah itu juga bisa. Tapi press pull juga hampir mirip. Kalau ekstrusi di sini doang yang di permukaan datar, kalau di samping nggak mau. Jadi maunya cuma di permukaan yang datar aja. Kalau ekstrusi, kalau press pull bisa di samping, bisa di sini tambah beberapa mili, bisa di samping sini tambah mau diameter berapa. Jadi nanti di sini diameternya juga ikut berubah. Jadi diameter 120, tadi 100, terus panjangnya juga ikut berubah, inspect di sini sama diputar di sini 20. Untuk press pull bisa seperti itu. Jadi di sini ada press pull, itu pakai Q, jadi pada saat kamu mau modifikasi cepat, misalnya, oh tadinya berapa? Tadi ini 100 ya, oh, tambah 20 berarti press pull aja lah. Daripada aku ngedit di sini, klik kanan edit sketch, kelamaan, terus aku edit 120, itu kelamaan. Jadi aku langsung press pull di sini, klik langsung aku isi 20. Atau aku isi 10. Jadi kalau aku isi 10, jadi diameternya 120 kayak gitu. Jadi ini press pull, gunanya press pull untuk dimodify. Habis itu juga ada di sini fillet. Seperti biasa, fillet itu boleh kalian klik barengan, klik sini sama klik sini barengan, baru diturunin 5 mili misalnya. Atau nanti diplusin lagi di dalam satu feature. Saya klik sini, klik sini, klik sini, klik sini, klik sini, dan klik sini. Aku turunin juga, itu juga boleh. Jadi ukurannya bisa beda, yang dalam 10, yang keluar 5. Itu juga bisa beda-beda, nanti baru di OK. Itu boleh. Lalu setelah itu, misalnya yang aku filletnya sini aja, kasih 5 gitu. Terus juga ada di sini membuat shell. Paling sebentar, habis itu chamfer dulu aja. Untuk chamfer di sini bentuknya beda. Kalau fillet itu bentuknya nanti lengkungan, seperti ada radiusnya. Kalau chamfer nanti bentuknya bersudut. Jadi nanti sudutnya biasanya ya 45 derajat standarnya. Nah, untuk di fillet sendiri tadi fiturnya belum saya sebutkan. Fillet, klik. Nah, di sini ada add key face feature, terus nanti tendency weight sama rolling ball. Di sini ada setback. Itu ada macam-macam. Saya biasanya menggunakan cuma rolling ball karena nanti di sini filletnya nanti tidak bentuknya nanti tidak kisruh. Dan biasanya yang dipakai memang cuma rolling ball aja, jadi nggak ada fitur lain yang dipakai seperti itu. Nah, ini saya isi 5, habis itu nanti di dalam sini chamfer saya pakai juga sama, klik di sini misalnya, di sini ini sudutnya, ini pakainya berapa, ini 4 gitu, boleh, nanti jadinya seperti itu, di sudutnya sama, terus aku plus lagi, oh sorry, ini langsung aku oke aja, karena saya mau rubah ini di dalam sini, di dalam type untuk chamfer itu ada equal distance, to distance, sama distance and angle, jadi tergantung kebutuhannya. Kalau memang mau equal ukurannya, jadi atas sama bawah sama, 24 mili sama 4 mili, itu nanti pakai equal distance, to distance juga bisa, jadi misalnya 14 mili, 15 mili, itu juga bisa jadi beda. Terus kalau distance and angle juga bisa, jadi misalnya 14 mili, terus angle-nya berapa, angle misalnya 60 derajat, nah nanti jadinya seperti itu, tapi kita nggak tahu dari ujung sini sampai atas ini jaraknya berapa, tahunya cuma dari sini ke sini adalah 4 mili, kayak gitu juga bisa. Jadi pemilihannya terserah. Misalnya jadinya kan kalau tadi yang pakai sudut 60 ternyata di sini ke bawahnya berarti 6,928. Berarti kalau ini saya rubah jadi 6 gitu misalnya. Jadi 4 sama 6, sini 4, sini 6. Itu jadinya seperti ini nanti. Oke, chamfer. Jadi fitur di chamfer seperti itu. Lalu ada fitur lagi, di sini ada shell. Shell itu nanti digunakan untuk melubangi benda. Jadi misalnya shellnya jatuh seperti ini saya delete dulu semuanya aja. Ini saya tebelin dulu, pakai press pull aja. Terus di sini saya kasih seperti ini. Nah, shell itu misalnya dari benda seperti ini, saya fillet dulu di bagian bawah. 15 gitu. Jadi bentuknya kayak sedikit kayak mangkok karena kita mau bikin mangkok dengan cepat. Nah, shell itu memang sebenarnya bisa dibikin untuk seperti membuat mangkok. Untuk membuat mangkok, jadi modelnya daripada kamu ngelubangi di sini kesulitan, jadi klik shell aja,
terus face to body, diklik yang permukaan atas ini, diklik yang kira-kira nanti mau lubang, terus tebelnya berapa? 1 mili. Nah, langsung jadi mangkok. 2 mili, mangkok tebelnya 2 mili. Bentuk luar sama dalam sama. Ini untuk shell. Directionnya inside bisa, outside bisa, tapi biasanya paling berhasil itu inside. Seperti ini. Oke, nah ini udah jadi mangkok dengan cepat bikin ya kan kayak gitu. Nah itu di sini juga ada, nanti ada shell yang paling sering kita pakai adalah shell, chamfer, sama fillet, sama press pull. Nanti pada saat untuk modifier body yang lain kita juga bisa pakai skala. Jadi misalnya kalian sudah dapat file, misalnya ini filenya seperti ini juga bisa dibesarkan menggunakan skala. Jadi ini akan saya besarkan. Ini ukurannya berapa tadi awalnya? 120. Saya akan jadikan berapa gitu? Saya skala 1,25. Nah, diameternya jadinya adalah 150 karena saya skala 125. Semuanya terskala. Saya klik inspect itu untuk mengukur dari atas sampai bawah sini. Nah, itu 31,25 karena tadi sudah saya skala kayak gitu. Nah, di sini modelnya seperti ini. Lalu untuk fitur yang ada di ekstrusi ini memang hanya itu saja. Nanti kita coba langsung untuk revolve. Saya akan new lagi. Untuk revolve yang ada di sini ini basic banget karena untuk revolve yang ada di sini itu nanti menggunakan fitur seperti ini. Cara gambarnya adalah untuk revolve itu gampangannya gini. Kita mau gambar pelek mobil nih. Karena kita mau gambar pelek mobil. Oke, karena kita mau gambar pelek mobil, dan pelek mobil itu kalau kalian potong dari samping lingkaran, ada lingkaran gitu, terus kalian potong dari samping itu ada bentuk tertentu. Jadi dia ada bentuk kayak kurva atau kayak bukan struktur ya, apa ya? Ya ada bentuk tertentu yang dia memang untuk menjadikan si pelek ini pelek dengan kekuatan pelek dengan bentuk pelek mobil atau di roda mobil itu. Kita coba gambar pelek mobil yang sederhana aja. Ukurannya ini ngawur saya ya. Jadi ukurannya bukan actual size. Saya akan gambar sederhana. Pertama saya akan gambar garis dulu di sini. Saya lebarnya adalah 100. Saya kurang tahu lebar aslinya berapa. Nanti kita cari referensi aja kalau memang ada yang tertarik. Terus pelek mobilnya mau bentuknya kayak apa nih kurvanya yang di depan. Jadi ini kita anggap kurvanya di sini ini adalah poros, ini adalah yang nempel sama mobilnya, yang di sini adalah yang bentuknya luarnya. Nanti saya tunjukin biar kalian mudah. Bentuknya biasanya ada mendolnya dulu. Seperti ini saya ngawur, saya nggak pakai ukuran, jadi ini kalau kalian mau ngikuti nggak usah pakai ukuran. Seperti ini saya centang dulu. Lalu di sini biasanya ada kurva. Cuma kurvanya saya juga kurang tahu ya benar seperti apa. Saya centang lagi. Ini sudah ada kurva di sini. Ukuran panjang kurvanya. Seperti ini. Kurang tinggi juga. Jadinya peleknya bantat ini nanti ya. Roti itu. Nah, kurvanya masuk aja seperti ini. Lalu di sini saya juga akan buat bentuk pelek seperti ini. Biasanya dia rada masuk gitu, untuk megang bannya. Seperti ini. Saya kurang tahu fixnya seperti apa. Saya ikutin aja ini bentuknya. Dalamnya biasanya utuh-utuh aja dia. Seperti ini. Terus di sini juga ada tikungan sedikit. Nah, dia udah biru atau udah bisa diklik, udah bisa hitam, berarti ini benar seperti ini. Nggak di extrude ya. Nggak jadi nih di extrude bentuk kurvanya. Tapi ini diklik di solid, kita klik di revolve. Ini ukurannya bebas. Terus ini profilnya udah select yang mana ini. Profil tertutup, dia akan otomatis select profil tertutup kalau profil kalian memang sudah tertutup. Kalau belum tertutup ya nggak akan select. Terus aksisnya yang mana? Garis yang tengah ini. Nah, dia akan langsung bentuk lingkaran seperti itu. Nah, ini bentuknya langsung kayak pelek mobil. Nah, habis itu kita mau gambar sesuatu nih. Kita mau gambar sesuatu atau kita mau motong pelek. Masuk yuk peleknya utuhan ngono Pak. Oh iya,
peleknya kerain keutuhan, berarti kita mau gambar sesuatu. Di mana nggak gambar sesuatu nggak harus di plane yang ada di sini, nggak harus. Gambar sesuatu bisa dimulai dari plane yang dari sini atau plane dari sini. Yang penting dia datar dan tegak lurus biasanya. 90 derajat dari aksis tengah ini. Dia biasanya mau untuk gambar. Tuh, yang ini nggak mau, yang ini mau, yang ini mau. Kita gambar mulai dari sini saja. Nah, lubangnya bentuknya kayak apa? Oh, aku mau 5 bintang aja, Pak. Oh, ya. Karena mau 5 bintang, saya akan gambar guide dulu di tengah sini. Ukurannya misal sekitar 50. Di situ saya mau gambar bintangnya. Saya bentuknya sederhana, di atas ini bentuknya kalau bisa sama ya, kanan sama kiri. Berarti sini saya gambar garis tengah juga untuk mirror. Habis itu saya akan gambar sesuatu di sini. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Centangnya mana? Ini. Saya akan gambar sesuatu seperti ini. Ini untuk lubangnya. Terus akan saya mirror dulu. Create mirror, objeknya di mirror yang ini, mirror lainnya yang ini. Oke, sudah bisa diselect dua-duanya. Habis itu saya solid, extrude. Saya extrude kemana? Tembus ke belakang sana. Langsung saya tembusin gitu, distance-nya langsung to all aja. Oh, ternyata dia kemewetan atas. Motong. Oh iya. Berarti karena motong, kita di sini harus akomodasi untuk kurvanya. Dari sini ke sini saja, terus ke sini. Langsung dicentang. Jadi kita harus akomodasi itunya, karena potong. Nah, kita pakai yang bawah ini aja. Berarti solid, extrude cut, ini sama ini. Nah, distance to all. Dia lubangnya berapa? Segitu. Oke, dah. Lubangnya segitu. Lah, kok cuma satu? Nggak semuanya. Nah, ini pakai fitur baru yang ada di create. Nah, nanti pakainya kalau di sini create pattern circular pattern. Jadi nanti dia ada create circular pattern yang ada di sini. Yang kita pilih adalah fitur. Karena fitur yang mau kita putar. Fitur yang klik ini, aksesnya klik yang bundaran tengah ini boleh. Yang lingkaran luar ini juga boleh. Nah, maunya berapa? Oh, bolong piro? Nek 5 berarti bolongannya 6. Oh, ternyata ini 6. Ya wes 6 wae, ternyata rada lucu sih. Nah, kayak gitu. Nah, karena 6 rada lucu, ini sudah jadi nih 6-6-nya. Nah, gimana caranya? Terus langsung di OK. Nah, lubangnya langsung jadi 6. Terus untuk mempercantik misalnya seperti ini, saya mau bikin fillet di sini. Itu juga boleh. Halal. Nah, filletnya kayak gini. Biar dia jatuh jauh lebih lembut. 10. Nggak mau, ternyata 7 aja berarti. Oke, filletnya juga mau tak putar ke sana. Caranya gimana? Create pattern, circular pattern, fiturnya dipilih fillet yang ini. Yang fillet yang ini. Aksisnya kita pilih yang bundar lagi. Terus ini jumlahnya berapa? Ada 6. Oke. Nggak mau ya. Jadi fillet nggak mau diputer. Berarti kalau untuk fillet harus ngeklik satu-satu. Saya biasanya paling gampang gini aja. Plup. Ini hapus aja dulu. Fillet, saya klik yang ini. Saya tambahin 5 gitu. Mau nggak dia? Oh, ada yang nggak mau. Nggak mau juga. Berarti untuk seperti ini, saya harus fillet satu-satu. Gini untuk ngalusin satu-satu. Tut, 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 tut. Kita praktekin di 2 aja. 7. Nah, harus ngalusin satu-satu karena fillet rodo apa ya? Rodo tricky. Kalau enggak kita ngefilet ngalusin ini aja. Klik ini, jangan klik itu deh. Klik garis, aduh, klik garisnya aja. Nah, ini saya enggak lembut ya Pak. Oh, iya. Dia ada titik maksimal di sini. Nah, seperti ini. Iya, bingung deh. 10 itu aja. Udah, jadi dia seperti itu.
Dah, untuk revolve sudah, berarti pattern juga sudah. Nah, pattern tadi, pattern yang kita pakai adalah circular pattern. Untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih.